Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair ayyuhal tulab wa talibat. Kaifa halukum jami'an? Naam. Qoblana berdar senal yaum hayabina nadu ilallahu ta'ala bikiraatil basmalah jamatan. Bismillahirrahmanirrahim. طيب أيها الطلاب والطالبات في أسبوع الماضي قد درسنا عن الظرف والمكان. Pada pekan lalu kita telah belajar tentang zorab makan. Wa fi hadzal usbu sanabhasu anil ismul nakirah wa isim ma'rifah. Jadi pada pekan ini insyaallah kita akan mempelajari tentang isim nakirah dan isim ma'rifah. Oke teman-teman, sebelum lebih lanjut tentang pembahasan isim nakirah dan isim ma'rifah ini, sebetulnya ini adalah sebelum teman-teman mengenal isim-isim yang lain, ini adalah gerbang awal teman-teman harus mengenal isim ya. Sebetulnya ini ada pembahasan ini agak terlewat ya, tapi tidak apa-apa teman-teman, lebih baik terlambat ya daripada tidak mengenal sama sekali. Oke, jadi nanti ini akan dari isim nakirah dan ma'rifah ini akan menghubungkan teman-teman ke pembagian isim yang lain, dimana mungkin pada pembahasan-pembahasan sebelumnya teman-teman sudah mengenal isim ya, sudah membeda sebutkan ada isim isyarah, kemudian ada isim muzakkar dan muannas, ada isim dhamir. Nah, dari pembagian isim-isim itu adalah awalnya bermula dari isim nakirah dan isim ma'rifah. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang isim nakirah dan isim ma'rifah. Oke teman-teman, disimak penjelasannya sampai akhir ya. Untuk yang pertama, kita akan membahas terlebih dahulu tentang isim nakirah. Apa itu isim nakirah? Ma huwa ismul nakirah? Isim nakirah ialah isim yang masih umum atau global ya. Kata kuncinya yaitu isim yang masih umum atau global. Kata benda yang mana, yang seperti apa, terdapat di mana, kepunyaan siapa, dan lain sebagainya. Sehingga tidak bisa mengidentifikasikan benda tersebut sebab maknanya masih umum. Nah, seperti yang sudah Bumeda bahas sebelum-sebelumnya, seperti yang sudah kita ketahui bersama, bahwasanya isim adalah kata benda ataupun segala sesuatu yang ada di muka bumi ini selain dari kata kerja, maka dia termasuk ke dalam kategori isim. Nah, untuk isim nakirah ini yaitu adalah bentuk isim yang masih umum sifatnya. Jadi belum spesifik ya. Seperti sekolah. Sekolah itu sekolah apa? Apa SMP? Apa SMA? Apakah sekolah alam apa bukan? Masih berbicara tentang sekolah. Belum jelas kan, sekolah ini milik siapa, sekolah ini sekolah apa. Ini masih jelas, isim ini masih abstrak, masih belum jelas, masih belum spesifik. Nah, untuk isim-isim yang seperti itu, seperti sekolah, rumah, kalau kita bilang sekolah aja kan belum spesifik, sekolah apa gitu. Kalau kita bilang rumah, rumah aja kan masih spesifik. Nggak tahu rumah sakit, nggak tahu rumah makan, nggak tahu rumah siapa gitu. Maka untuk isim-isim yang seperti itu, yang berdiri sendiri tunggal, tidak ada sesuatu yang menjelaskan, maka dia disebutnya sebagai isim nakiroh. Jadi dia masih umum penjelasannya ya. Begitu teman-teman, semoga sampai sini teman-teman bisa memahami. Kemudian isim nakiroh juga punya ciri-ciri teman-teman, dimana ciri-cirinya yang paling jelas adalah isim nakiroh itu selalu bertanwin, di akhir hurufnya itu bertanwin. Tanwin itu apa teman-teman? Ya, fathatain, domatain, kasrotain. Ya, biasanya ditandai dengan domatain ya. Madrasatun artinya sekolah. Sekolah apa? Apakah sekolah sanawiyah, sekolah aliyah, sekolah alam, sekolah negeri? Kan masih umum. Nah, biasanya isim ma'rifah itu adalah diakhiri dengan tanwin. Kemudian yang selanjutnya biasanya tidak ditandai dengan huruf alif lam sebelumnya. Kita garis bawahi ya, tidak ditandai dengan huruf alif lam sebelumnya. Enggak al-madrasah, tapi madrasatun ya. Bisa kita bedakan. Untuk nakiroh madrasatun. Madrasatun, sorry. Nih.
pakai tanwin. Madrasatun, depannya tidak pakai alif lam ya. Nah, jika teman-teman menemukan isim apa aja itu yang bentuknya seperti ini, belakangnya pakai tanwin, depannya tidak ada alif lam, berarti itu termasuk ke dalam isim nakiro yang sifatnya masih umum. Dan isim nakiro pun menunjukkan kata umum, bukan nama orang tertentu. Jadi kalau misalkan sudah jelas Aisyah, berarti itu bukan, walaupun tulisannya Aisyatun bukan Al Aisyah, itu masuk ke dalam, bukan masuk ke dalam isim nakiro, karena sudah tahu orang itu namanya Aisyah, kecuali kecuali waladun, anak laki-laki. Waladun itu kan diakhiri dengan tanwin, depannya tidak diawali dengan alif lam. Kemudian artinya anak laki-laki. Belum jelas kan? Masih umum, merujuk ke dalam umum, merujuknya umum, merujukannya umum, masih belum jelas anak laki-laki yang mana, siapa anak laki-laki tersebut. Nah, untuk sesuatu yang umum diakhiri dengan tanwin, tidak diawali alif lam, maka itu masuk ke dalam kategori isim nakiro. Gitu teman-teman ya. Kita lanjutkan. Untuk yang selanjutnya yaitu isim ma'rifah. Apa itu isim ma'rifah? Isim ma'rifah ialah kata benda yang berarti khusus dan memiliki kandungan arti tertentu sehingga membuat mutakalim, ya mutakalim masih ingat teman-teman? Mutakalim itu adalah kata ganti orang pertama ya. Itu artinya yang sedang berbicara ya. Memida kasih apresiasi bagi teman-teman yang masih mengingat mutakalim, mukhatab dan ghaib. Karena itu pelajaran di tahun lalu ya teman-teman ya. Jangan sampai dilupakan. Lanjut. Orang yang sedang berbicara dan pendengar sudah memahami apa yang dimaksud. Jadi karena dia sudah spesifik, tanpa dijelaskan, tanpa harus berdiri atau disandarkan kepada huruf yang lain, kepada kata yang lain, kita sudah bisa memahami ya. Misalkan al-madrasatu sanawiyah, sekolah sanawiyah. Sudah spesifik kan? Sudah disebutkan. Al-waladun sholihun. Al-waladun sholihun. Anak laki-laki yang sholih. Ya, kalau tadi waladun aja, anak laki-laki aja, sekarang kita kasih tambahan. Al-waladun sholihun. Laki-laki yang sholih. Begitu ya teman-teman ya. Untuk yang ma'rifah dia lebih spesifik. Kalau tadi nakirah umum, ma'rifah khusus. Jadi kata kuncinya adalah ma'rifah itu khusus atau spesifik. Nakirah umum, ma'rifah khusus. Nah, untuk ciri-cirinya mungkin kita bisa merujuk pada pembagian ya teman-teman, kepada macam-macam isim ma'rifah, karena dari macam-macam isim ma'rifah ini kita bisa lihat perbedaannya dengan isim nakirah yang tadi. Nah, kemudian ada macam-macamnya, itu banyak sekali isim ma'rifah itu teman-teman ya. Dan biasanya ciri yang paling jelas itu kalau tadi isim nakirah itu tidak diawali dengan alif lam, isim ma'rifah ini selalu nggak selalu. Maksudnya yang diawali alif lam depannya, dia termasuk ke dalam isim ma'rifah. Oke, kita sekarang cari tahu dulu macam-macam dari isim ma'rifah. Yang pertama ada isim dhamir ataupun kata ganti. Teman-teman sudah pernah belajar ya di tahun yang lalu dengan isim domir. Isim domir itu ada berapa? Ada 14, yang huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Nah, kalau nanti teman-teman menemukan kalimat yang ada isim domirnya, maka itu termasuk ke dalam kategori ma'rifah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ada isim isyarah. Teman-teman juga sudah pernah belajar isim isyarah ya teman-teman. Di mana isim isyarah itu adalah kata tunjuk. Ada hadza, hadhihi untuk kata tunjuk yang dekat, ada zalika, tilka untuk kata tunjuk jauh. Nah, untuk jika teman-teman menemukan kalimat juga yang menggunakan isim isyarah, hazihi, hadza, zalika, tilka, maka itu termasuk ke dalam kategori isim ma'rifah. Itu artinya dia bukan nakirah. Walaupun tidak ada alif lamnya, kalau dia ada hadza, hazihi, ada tilka, zalika, ini termasuk ke dalam isim isyarah, tetap masuk dalam isim isyarah, karena isim isyarah itu adalah bagian dari isim ma'rifah. Kemudian yang selanjutnya isim mausul. Apa itu isim mausul? Isim mausul adalah kata sambung, ya, kata hubung, kata sambung. Seperti apa kata sambung di dalam bahasa Arab? Mungkin kalau misalkan di dalam bahasa Indonesia kata sambung kan ada dan, yang mana gitu ya. Nah, sama aja dalam bahasa Arab juga. Kalau teman-teman nanti menemukan kalimat
ataupun sedang membaca Al-Quran, teman-teman sering menemukan kata allazi atau alladzina kalau untuk banyak. Nah, itu termasuknya ke dalam isim ma'rifah teman-teman ya, karena ini masuk dalam pembagian isim ma'rifah ya. Yang pertama ada isim domir, yang kedua ada isim isyarah, yang ketiga ada isim mausul, yang keempat ada isim alam. Apa itu isim alam? Isim alam itu ada nama orang, nama kota, negara, dan sebagainya ya. Kalau tadi kan Aisyah, Fatimah, Meida, siapa lagi? Ya pokoknya nama orang siapapun itu karena sudah jelas kan dia udah takhusus gitu, udah khusus dihususkan kepada merujuk kepada orang tersebut, orang tertentu, maka dia termasuk ke dalam bahasa mohon maaf, dia termasuk ke dalam golongan ma'rifah, kategori ma'rifah ya. Apa aja isi malam itu? Ada nama orang, nama kota, Bandung, Jakarta. Kalau teman-teman mau menyebutkan ana min Bandung. Ananya adalah isim domir. Minnya itu adalah bagian dari harfuz jar ya. Kemudian Bandung itu kan nama kota. Berarti ini tuh salah satu contoh dari isim ma'rifah. Kalau ana min Karawang, saya dari Karawang, maka contoh tersebut yang Bu Mira sebutkan tadi masuk ke dalam contoh ataupun kategori dari isim ma'rifah. Dan yang selanjutnya yang kelima ada isim yang diawali alif lam. Tadi ya, setiap isim kata benda apapun itu yang diawali dengan alif lam, maka dia termasuk ke dalam isim ma'rifah ya. Yang selanjutnya, yang terakhir, yang keenam, isi yang disandarkan mudhof pada isim ma'rifat yang lain. Contohnya apa? Kitabun Muhammadin. Ya, kitabun ini kan gak ada alif lamnya. Gak ada ininya, gak ada tanwinnya. Kitabu ya. Kitabu ini kan gak ada alif lam, ya. Tidak ada alif lam. Tadi kata Bu Meda kalau misalkan gak ada alif lam kan nakiroh, Bu. Iya, tapi ini kalau disandarkan kepada ma'rifah, Muhammadun ini kan nama orang. Nama orang di sini termasuk pembagian ma'rifah ya. Termasuk macam-macam isim ma'rifah di sini ada yang keempat. Nah, karena Muhammadunnya ini isim ma'rifah, kitabunnya ini nakiro, walaupun dia disandarkan ke isim ma'rifah, maka dia termasuk ke dalam kategori isim ma'rifah. Jadi teman-teman sebetulnya isim nakiro juga bisa menjadi isim ma'rifah kalau depannya ditambahin alif lam. Nah, isim nakiro itu kalau belum diapa-apain, jadi masih kata-kata dasarnya ya, kata-kata basicnya. Kalau sudah dimodif, kalau sudah kita sandarkan kepada kata-kata yang lain, maka isim nakiro itu akan berubah bentuk menjadi isim ma'rifah, tergantung disandarkan kepada kata apa, gitu ya. Jadi intinya kalau nakiro itu benar-benar kata bakunya gitu, benar-benar kata awalnya, madrasatun, baitun, kursiyun, sajarotun. Kalau dia masih pohon, rumah, rumput, meja, nah itu kan masih nakiro, masih umum. Kemudian jika meja itu panjang, pohon itu lebat, buku punya Muhammad, sohibul bait itu adalah tuan rumah. Sohibun itu kan isim nakiro, al bait itu rumah. Ada al bait, ada alif lamnya. Kalau baitun sohibun baitun berarti itu isim nakiro kan. Kalau misalkan sohibul bait karena dia ada alif lam di al baitnya, maka dia termasuk ke dalam kategori ma'rifah. Ya teman-teman, semoga sampai sini teman-teman bisa betul-betul memahami ya teman-teman. Kemudian nih, lihat juga contoh di sini teman-teman ya. Coba bandingkan dan perhatikan perbedaan makna dan fungsi antara isim nakiro dan isim ma'rifah dalam dua buah kalimat di bawah ini. Dzalika baitun, al-baitu kabirun. Rumah itu sebuah rumah. Rumah itu besar. Nah, ini sebetulnya jika kita lihat bentuknya, zalika itu adalah isim isyarah. Baitun itu adalah dia kan tanwin akhirnya. Dia isim nakiro. Zalika itu adalah isim isyarah, di mana isim isyarah tadi termasuk ke dalam bagian dari isim ma'rifah. Zalikal baitu, kalau dia berdiri masing-masing, maka akan sendiri-sendiri maknanya. Zalika masuk isim ma'rifah, baitun masuk ke dalam isim nakiro. Tapi kalau kita sandingkan, kalau kita buat kalimat seperti ini, maka sudah berubah kategori ya. Jadi isim ma'rifah. Al baitu kabirun ya. Kabirin itu kan besar.
Kalau dia kabirun aja berdiri sendiri, dia masuknya isim nakiroh. Kalau disandingkan dengan al-baitu, maka dia termasuk ke dalam kategori ma'rifah. Jadi kalau berdiri sendiri-sendiri tentu akan ketahuan mana yang nakir, mana yang ma'rifah. Tapi kalau udah disandarkan dengan huruf yang lain, dengan kosakata yang lain, maka akan berubah fungsinya dari nakirah menjadi ma'rifah. Kemudian yang selanjutnya ro'aitu waladan. Ro'aitu waladan. Nah, tu ini kan domir ataupun kata ganti dari anak ya. Aku melihat seorang anak. Al-waladun mahirun. Nah, ini kalau di sini belum jelas nih. Anak yang mana nih? Masih nakirah kan? Bentuknya masih nakiro. Kemudian dijelaskan lagi al-waladul mahiru, yaitu anak yang pintar. Nah, bisa bedakan ya mana nakiro, mana ma'rifah. Pokoknya ciri-cirinya biar lebih gampang, nakiro itu diakhiri dengan tanwin, tidak diawali dengan alif lam, tidak sama sekali menerima alif lam. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu pembeda, ada beberapa contoh nih teman-teman ya. Bisa teman-teman perhatikan di layar ini. Contoh-contoh yang ada di layar ini ya, adalah 7 contoh teman-teman. Nah, di mana ada dari ketujuh contoh ini ada beberapa yang berbeda garis bawahi. Yang di nomor 1, ana talibun min tullabis shaffil awal. Saya adalah seorang murid dari murid-murid dari siswa-siswi kelas 1. Di sini yang digaris bawahi yaitu talibun. Merupakan contoh apa teman-teman? Talibun di sini dia tidak ada alif lam, dia diakhiri dengan tanwin. Berarti dia merupakan contoh dari isim nakiro. Karena apa? Karena ia berharokat tanwin dan tidak diawali dengan alif lam, sehingga masih mengandung makna yang umum. Saya adalah seorang murid dari bagian murid kelas 1. Nah, murid yang mana? Murid yang pintar, murid yang pintar matematikanya, pintar bahasa Arabnya, ataupun yang lain-lain ya teman-teman. Masih umum maknanya, masih talibun. Namun jika talibun berdiri sini masih umum. Kalau misalkan disandarkan ke ana, ke saya, berarti sudah jelas kan, teman-teman sudah bisa mengukur saya ini murid yang apa gitu ya. Nah, jika disandarkan ke ana, maka tidak lagi isim nakiro talibun ini, tapi berubah bentuk menjadi isim ma'rifah. Karena kenapa? Karena ana itu termasuk ke dalam isim domir, di mana isim domir menjadi bagian dari isim ma'rifah. Oke, yang selanjutnya, wa waqa'at madrasatu fi syari'i Ahmad Yani. Sekolah itu terletak di Jalan Ahmad Yani. Kata yang digaris bawahi pada nomor 2 ini yaitu al-madrasah. Merupakan contoh apa teman-teman kalau ada alif lamnya? Iya, merupakan contoh kalimat, contoh isim ma'rifah. Karena apa? Karena kata tersebut diawali alif lam, sehingga sudah mengandung makna tertentu, yaitu sekolah tertentu, bukan semua sekolah. Sekarang udah jelas ya. Sekolah yang terletak di Ahmad Yani, di Jalan Ahmad Yani. Apa sekolah yang terletak di Jalan Ahmad Yani itu gitu, sudah spesifik. Kemudian yang selanjutnya nomor 3 yang digaris bawah itu adalah hiya madrasatun min madaris. Mohon maaf teman-teman. Hiya madrasatun min madarisa namudahiyah di Surabaya. Ya, madrasah yang ada di Surabaya. Yang digaris bawahi pada nomor ketiga ini tuh ia merupakan contoh ma'rifah. Karena apa? Karena ia termasuk ke dalam kategori domir ataupun kata ganti, di mana kata ganti adalah bagian dari isim ma'rifah yang pertama. Kemudian yang selanjutnya, yang nomor 4, hadhihi shadiqati ismuha Aisyah Ar-Ridha. Aisyatur Ridho. Ini adalah temanku, namanya Aisyah Ridho. Nah, yang digaris bawahi pada nomor 4 itu adalah hadhihi. Hadhihi ini masuk isim nakirah atau ma'rifah teman-teman? Ya, masuk ke dalam isim ma'rifah. Karena apa?
karena hadhi ini adalah bagian dari isim isyarah ataupun kata tunjuk, di mana kata tunjuk itu sendiri adalah bagian dari isim ma'rifah. Kemudian yang selanjutnya yang nomor 5 ada ildi abun. Saya punya bapak, ismuhu Ahmad Sulaiman. Saya punya bapak namanya Sulaiman, namanya Ahmad Sulaiman. Nah, yang digarisbawahi kan adalah Ahmad Sulaiman merupakan contoh apa, teman-teman? Ya, merupakan contoh ma'rifah karena dia termasuk ke dalam jenis nama. Tadi ada isim alam ya. Nama orang, nama kota itu termasuk ke dalam isim ma'rifah. Kemudian yang selanjutnya ada askunu fil bait alladzi qaribun minal madrasah. Saya tinggal di rumah yang dekat dengan sekolah. Nah, alladzi yang ditandai alladzi ini adalah isim mausul ataupun isim yang ataupun kata hubung. Dimana kata hubung ini yaitu bagian dari isim ma'rifah ya teman-teman. Kemudian yang selanjutnya nomor 6 askunu fil bait. Yang nomor 7 dzalika kitabun Ahmad. Nah, untuk yang nomor 7 kata yang garis bawahi adalah kitabun Ahmad merupakan contoh. Iya, contoh makrifat karena berasal dari kata kitabun yang merupakan contoh nakiroh, kemudian digabungkan si kitabun ini dengan Ahmad. Merupakan contoh makrifat karena apa? Karena nama orang. Kemudian kedua kata digabungkan sehingga menjadi makrifat. Kalau dia berdiri sendiri-sendiri maka akan berubah. Tadi sudah beda disebutkan ya. Kalau dia berdiri sendiri-sendiri maka akan fungsinya akan berubah. Kitabun sebagai nakiroh, Ahmad sebagai makrifat. Tapi kitabun Ahmad, buku itu punya Ahmad, jadi sudah ketahuan si buku ini punyanya Ahmad, lebih spesifik kan. Jadi ini termasuk ke dalam ma'rifah. Itu teman-teman ya. Semoga dari contoh-contoh ini teman-teman bisa betul-betul memahami ya teman-teman. Oke, catatannya adalah isim nakiroh biasanya mempunyai harokat akhir yang bertanwin. Ya, contohnya muslimun, misbahun, baitun, sajaratun, madrasatun, dan yang lain-lain. Kemudian, nama orang walaupun bertanwin tetap dikatakan sebagai isim ma'rifah dan bukan sebagai isim nakiroh ya. Karena tadi nama orang isim alam itu termasuk ke dalam pembagian isim ma'rifah ya, walaupun Aisyatun, Jamilatun, Maidatun, walaupun akhirnya pakai tun, kalau nama seseorang itu termasuknya ke dalam isim ma'rifah ya teman-teman. Kemudian yang selanjutnya, apabila suatu isim disandarkan pada isim nakiroh maka dia adalah isim nakiroh, namun apabila disandarkan pada isim ma'rifah maka dia juga sebagai isim ma'rifah. Jadi tergantung disandarkan kepada siapa. Nah, ini kan ada dua contoh nih. Kitabun thalibun. Si kitabun ini kan nakiro. Thalibun ini juga nakiro. Kenapa thalibun nakiro? Karena dia belum jelas murid yang mana gitu ya. Nah, ini kan jadi satu kalimat kitabun thalibun. Buku seorang murid. Seorang murid yang mana belum jelas kan? Berarti ini tetap nakiro bentuknya. Dua-duanya nakiro ya. Kemudian yang selanjutnya ada kitabun Muhammad. Ini udah jelas kan, buku itu adalah punya Muhammad. Kalau ini berarti ma'rifah karena si nakiroh ini, kitabun ini yang awalnya nakiroh disandarkan kepada yang ma'rifah. Jadi masuk ke dalam kategori ma'rifah ya teman-teman ya. Kemudian teman-teman bisa mungkin sebagai evaluasi Bu Meda mengukur sejauh mana pemahaman teman-teman atas materi yang hari ini. Teman-teman bisa mengerjakan soal yang terlampir ini ya di layar ini. Mohon maaf ini agak terlalu ke bawah. Untuk yang pertama yaitu jelaskan definisi isim nakiroh dan berikan contohnya. Teman-teman mungkin bisa nanti lihat lagi ke slide yang awal ya teman-teman. Semoga Allah berikan kemudahan kepada teman-teman dalam menerima materi hari ini ya teman-teman. Berbeda mohon maaf bila ada salah-salah kata dalam penjelasan pelajaran hari ini. Syukran ala kulli ihtimamikumul jayyid. Terima kasih atas perhatian teman-teman yang baik. Terima kasih juga Bu Meda ucapkan kepada teman-teman yang sudah menyaksikan video ini sampai akhir, tidak di skip apalagi. Terima kasih banyak karena insya Allah kalau teman-teman mendengarkan dari awal sampai akhir, informasi yang akan teman-teman dapat itu secara utuh ya, tidak setengah-setengah. Kemudian yang terakhir kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.